Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah akan memaparkan materi tentang kalimat efektif dengan dosen pengampu Ramadhani Fitri SPD MPD. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Cedelpina Sinaga dengan NIM 21031048. Kemudian Walidatul Awaliyah dengan NIM 21031103. Dan yang ketiga Zakia Yewina Putri dengan NIM 21031111. Kami akan menjelaskan materi kami tentang kalimat efektif dengan submateri yang pertama syarat-syarat kalimat efektif. Yang kedua, faktor-faktor pendukung kalimat efektif. Yang ketiga, berbagai pola kesalahan dalam penulisan kalimat efektif. Kemudian yang terakhir, membuat kalimat efektif. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Zakia Yewina Putri. Kepada Zakia Yewina Putri, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Sebuah kalimat bisa dikatakan efektif jika berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan dari penulis. A. Syarat kalimat efektif. Syarat dari kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menyusun kalimat yang sepadan kata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda, tidak menggunakan kata penghubung, tidak menggunakan kata yang mendahului predikat. Yang kedua, keparalelan bentuk. Syarat kalimat efektif yang kedua yaitu keparalelan bentuk. Suatu kalimat bisa dikatakan efektif apabila memiliki bentuk yang paralel atau sejajar. Yang ketiga, ketegasan. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat, membuat urutan kata yang logis, melakukan repetisi atau pengulangan kata. Yang keempat, kehematan kata. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menyusun kalimat yang hemat kata yaitu sebagai berikut. Menghilangkan pengulangan subjek, menghindari kesinoniman dalam suatu kalimat, memperhatikan kata jamak, menghindari superordinat pada hiponimi kata. Yang kelima, kevariasian. Pada kalimat efektif, tujuannya untuk menghindari kejenuhan pembaca, terdiri atas variasi pembuka kalimat, variasi jenis kalimat, dan variasi pola kalimat. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zakia Yewina Putri. Untuk materi berikutnya, materi B dan C, saya serahkan kepada Walidatul Awaliyah. Kepada Walidatul, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu faktor-faktor pendukung kalimat efektif. Next. Faktor-faktor pendukung kalimat efektif antara lain: pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang ketiga, penggunaan ejaan yang disempurnakan. Next. Selanjutnya, submateri yang ketiga. Dalam berbagai pola kesalahan penulisan kalimat efektif. Next. Dalam penulisan kalimat efektif, terdapat 8 pola kesalahan yang harus dihindari agar kalimat yang ditulis efektif dan dapat dipahami pembaca. Di antaranya, yang pertama, penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Lalu yang kedua, penggunaan kata berlebih yang mengganggu struktur kalimat.
Ketiga, penggunaan imbuhan yang kacau. 4. Kalimat yang tidak sesuai. 5. Penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Yang keenam, penggunaan tidak tepat kata di mana dan yang mana. 7. Penggunaan kata daripada yang tidak tepat. Lalu yang ke-8, pilihan kata yang tidak tepat. Next. Untuk materi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Walidatul atas penyampaian materinya. Untuk materi terakhir akan saya jelaskan, yaitu membuat kalimat efektif. Next. Dalam membuat kalimat efektif, sebelum menulis, pahami terlebih dahulu apa itu kalimat efektif, bagaimana cara membuat dan menyusunnya agar menjadi tulisan yang mudah dipahami. Berikut beberapa cara membuat kalimat efektif, yaitu yang pertama, menggunakan penalaran yang tegas, cermat, dan logis. Kemudian menerapkan struktur kalimat yang jelas. Ketiga, memakai kata yang tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat, menerapkan kesejajaran dalam pemilihan kata. Baiklah, sekian materi tentang kalimat efektif dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian sebagai perbaikan untuk membuat tugas berikutnya dan juga untuk kelompok berikutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.